Kita hari ini akan membahas tentang melalui Ramadan kita raih kesuksesan hidup Pak Ustadz untuk pada sore hari ini. Mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang Ramadan ya, ini tentunya bisa menjadi momen istimewa untuk meraih kesuksesan. Nah, baik dunia dan juga di akhirat Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa memanfaatkan agar lebih bermakna gitu ya. Mari kita bahas bersama Bapak Ustadz Nurul Yakin Esa selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban di nuansa Ramadan edisi kali ini. Mohon silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Tuban yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang di bulan Ramadan, tentunya tidak lepas dari tema yaitu tentang Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, dengan tema yaitu melalui Ramadan kita raih kesuksesan hidup. Ya, karena di bulan Ramadan inilah penuh keberkahan. Dicurahkan Allah ampunan di bulan Ramadan, ya. Maghfirah, ya. Maka keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ya, di antaranya yaitu yang pertama, di bulan Ramadan itulah diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Dan itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang diturunkan tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira kita semua pendengar sudah sangat hafal ya, karena sudah sangat sering mendengar, terutama ketika datang bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita bahas dasar utama untuk ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Mukhatab ayat ini adalah khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ada ayat-ayat yang ditujukan kepada semua manusia, ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ditujukan pada semua manusia, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Tapi khusus ayat ini adalah khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mendapatkan karunia yang terbesar dalam hidupnya, yaitu nikmat iman, di mana Allah manti-wanti kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Maka yang pertama, ayat itu ditujukan kepada khusus orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Kata-kata kutiba itu adalah dari kata-kata kataba, yang artinya adalah, sebetulnya kata-kata kataba itu adalah menulis, ya. Kutiba ditulis. Tapi pengertian kutiba dalam ini adalah furido atau furido, ya. Furido itu artinya diwajibkan. Fardun itu adalah kewajiban, fardu ain kewajiban individu, ada fardu kifayah, jadi kewajiban kolektif. Jadi arti kutiba di situ adalah furido, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kewajiban puasa itu telah diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu, ya, umat-umat yang terdahulu termasuk umat Bani Israel, ya, itu diwajibkan. Hanya syariahnya berbeda-beda, di mana kita umat Islam diperintahkan selama 1 bulan, ya, itu. Nah, tujuan utama apa, ya, yaitu la'allakum tattaqun, ya. La'alla ini adalah karfu taroji, yaitu pengharapan yang sangat mungkin untuk bisa tercapai. Satu contoh, saya berkeinginan untuk pergi ke Surabaya.
Ya sangat mungkin. Atau saya punya cita-cita ingin ke Jakarta. Saat ini mungkin belum. Tapi ketika saya kerja punya uang, saya bisa karena banyak ke sana. Tapi kalau saya akan bercita-cita akan pergi ke bulan, yaitu sesuatu yang untuk saat ini dan dalam kondisi kita mungkin belum. Maka la'ala di sini adalah sesuatu harapan ya, mudah-mudahan ya dengan berpuasa itu menjadi takwa ya. Takwa itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dicapai, yaitu dengan puasa maka takwa akan meningkat, karena itu tujuan utama puasa. Nah, takwa itu sendiri ya dari kata-kata wako, yaki, wikoyah ya, wakyan ya. Takwa itu artinya dari wako, yaki itu artinya adalah melindungi dan menjaga ya, wako yaki itu. Kemudian kata-kata takwa dari kata tadi wako, yaki, wakia, maka wawunya itu diganti dengan tak, dan kemudian yaknya diganti dengan wawu menjadi takwa. Nah, artinya menjaga atau melindungi. Takwa itu secara umum adalah intisabu awamirihi wajtinabu nawahihi. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah inti daripada takwa. Suatu ketika Umar Ibnu Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab tanya, wahai Ubay, apa itu takwa? Ya. Maka kemudian Ubay memberikan pertanyaan kepada Umar. Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Pernah. Bagaimana sikapmu jika engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Maka saya akan berhati-hati, ya. Maka saya akan berhati-hati, ya, agar supaya tidak terinjak duri. Demikianlah sikap seorang yang bertakwa itu adalah senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, ya, senantiasa yang ingin diraih adalah karunia dan ridho dari Allah, dengan berhati-hati untuk tidak berbuat kemaksiatan, ya. Berhati-hati ketika kemudian berbuat salah, segera mohon ampun kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Di dalam perintah puasa, ya, ayat 184-nya itu ayam ma'dudah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ada tiga hal yang perlu kita ungkap, ya, kita ungkap dan kita jadikan untuk sebagai barometer dalam kehidupan kita, agar supaya bagaimana kita meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Yang pertama itu adalah puasa itu wajib, ya, wajib kepada semua muslim dan muslimat, kecuali memang ada yang tidak diwajibkan, ya, sesuatu. Tapi pada prinsipnya adalah kewajiban, ya, bagian dari rukun Islam yang harus dikerjakan. Karena itulah maka harus dikerjakan, ya, sehingga siapapun, ya, harus mengerjakan. Tetapi itulah hukum Islam, ya. Hukum Islam di satu sisi Allah mewajibkan, tapi di satu sisi Allah memberikan rukhsah, ya, rukhsah, yaitu faman kana minkum maridun ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar, ya. Jadi bagi yang sakit dan yang pergian, maka bisa tidak berpuasa, tapi dengan mengganti puasa yang disebut dengan qadha. Nah, di dalam akhir ayat daripada Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini yang pertama, bahwa puasa itu lebih baik, ya, jika kalian mengetahui, ya. Puasa itu adalah lebih baik jika kalian mengetahui, ya. Demikian penting, ya, sehingga hadis Rasulullah SAW, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yakdihi somad dahriin somahu, ya. Barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa rukhsah, tanpa keringanan ataupun karena sakit,
maka meskipun diganti dengan 1 tahun pun tidak mencukupi, yaitu. Tetapi Allah memberikan rukhsah bagi yang sakit, ya. Sakit itu macam-macam, ada sakit ringan, sakit tengah, sakit berat, ya. Kemudian bepergian juga begitu, bepergian yang nyaman maupun yang tidak nyaman. Karena itu maka dibolehkan, tapi diberikan warning, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Artinya sedapat mungkin tetap meskipun dalam bepergian maupun dalam keadaan sakit, tetap diusahakan berpuasa, karena dalam puasa itu lebih baik, banyak keutamaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu satu. Kemudian bagaimana jika bepergian atau sakit itu demikian parah sehingga menjadikan puasa itu drop, atau juga atas anjuran dokter, ya, bahkan kalau berpuasa itu membawa madharat, maka di sini yang kedua, kunci yang kedua, yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Artinya adalah poin yang kedua, ya, kalau memang itu sakit itu membawa efek negatif terhadap perkembangan diri, ya, apalagi ada larangan dokter, maka tidak berpuasa itu justru lebih baik, karena Allah tidak memberikan kesulitan, tapi Allah memberikan kemudahan. Kemudian wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ya, bagi orang-orang yang sudah tua, sudah tidak kuat berpuasa, maka juga dapat rukhsah, ya, yaitu bisa tidak berpuasa tapi kemudian tidak mengganti, tetapi membayar fidyah, ya, fidyah, memberikan makan ta'amu miskin, makan 1 kali makan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, 184, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, itu adalah 184, di mana puasa lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak kuat, maka Allah tidak memberikan, menginginkan kesulitan, tapi kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Nah, yang ketiga kunci itu adalah barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Artinya begini, artinya ketika seseorang itu sudah tua, kemudian dia tidak bisa berpuasa, kemudian membayar fidyah, maka fidyah ini dibayarkan, saya akan memberikan fidyah makan 1 hari, ya, 3 kali dengan makan yang enak. Maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Ini 3 kunci inilah yang apabila kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah mendorong keberhasilan kita. Yang pertama, yaitu kunci agar supaya betul-betul di dalam melakukan suatu perbuatan itu adalah dengan sungguh-sungguh, ya, sampai batas maksimal, ya, istilahnya anak muda sekarang, Pak Wahyu, yaitu do it the best, ya, ya, kerjakanlah yang terbaik, ya. You can if you think you can, ya. Kamu pasti bisa kalau kamu memang berpikir bisa. Artinya sungguh-sungguh, ya, mengerjakan yang terbaik itu. Jadi itu kalau kita terapkan, ya, kesungguhan ini dalam realitas hidup kita, ya, dimanapun kita berada, kita bekerja dimanapun, ya, kita menginginkan yang terbaik, do it the best, insya Allah maka akan mengalami perkembangan dalam perkembangan kehidupan kita, ya. Kita potensi seluruh apa yang ada di dalam diri kita keluarkan, ya, potensi pikiran, tenaga, agar supaya apa yang kita kerjakan itu menjadi the best, yang terbaik. Nah, itulah. Nah, tetapi kemudian yang kedua, yaitu Allah tidak memberikan kesulitan, tapi Allah memberikan kemudahan. Akhirnya adalah ketika seseorang itu usaha sungguh-sungguh, nah, sudah berdoa, sudah usaha, do it the best, ya, barangkali mungkin, ya, hasilnya belum
seperti yang diharapkan. Ya, memang itu adalah memang sudah ketentuan Allah seperti itu. Barangkali itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita terima tanpa putus asa, ya, karena Allah tidak akan memberikan beban di luar apa yang kita mampu untuk kita lakukan. Yaitu itu yang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ini tadi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, ya. Siapa yang memberikan terbaik maka sebetulnya untuk dirinya sendiri. Satu contoh, seseorang bekerja, baik itu kerja sendiri maupun kepada orang lain, usaha sendiri, maka shopnya 100%. 100% kita bekerja. Kalau seseorang itu bekerja 80%, maka tidak sesuai dengan shopnya 100%. Ya. Berarti dia di bawah target 100%. Dia hanya bekerja 80%. Maka lama-lama kondisi itu akan diketahui. Kalau dia menjadi pemimpin, maka akan tahu, oh berarti ini kerjanya kurang maksimal. Tetapi kalau kemudian kerja 100% sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, tapi dia bekerja lebih, ya, di sela-sela waktu luang masih tetap menyelesaikan pekerjaan, ya, memberikan lebih, the best tadi, maka kondisi itu akan bisa membawa perkembangan bagi dirinya. Kalau dia bekerja pada orang lain, maka pimpinannya akan menaruh respect dan memberikan perhatian atas. Itulah, jadi ada yang standar, ada yang di bawah standar, ada yang di atas standar. Itu hanya seperti itu, ya, kehidupan itu seperti itu. Ada orang yang mengerjakan standar, ada orang yang mengerjakan di bawah standar, tapi ada orang yang bekerja di atas standar. Maka masing-masing akan memperoleh sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Ya. Hasil itu tidak akan menipu. Ya. Jadi siapa yang bekerja lebih baik pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu diantaranya yang bisa kita petik dari hikmah di dalam pelaksanaan puasa, di mana diatur di dalam surat Al-Baqarah mulai 183 sampai dengan 185, kemudian 186. Ya. Kemudian dengan berpuasa itu, ya, kita berpuasa itu, maka sebetulnya, ya, melalui puasa itu pertama adalah puasa itu akan mengajarkan kepada kita tentang meningkatkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. Karena apa? Tradisi puasa itu adalah tradisi literasi, tradisi keilmuan. Di bulan Ramadan, betapa gegap gembira di masjid. Ya, mulai dari kultum, ya, mungkin setelah subuh, kemudian setelah taraweh, ya, banyak ceramah-ceramah agama, kajian-kajian. Kemudian kita membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, ya, kajian-kajian keilmuan. Bahkan Rasulullah SAW kana yalqahu fi kulli lailatin wa yudarisu Al-Quran. Jadi malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran, ya, setiap hari bertemu dengan Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya momen puasa itu adalah momen untuk meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Nah, dan Islam sendiri itu sangat mendorong. Ya. Kita lihat ayat yang pertama di dalam 5 ayat yang pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Ya, karena membaca inilah jendela menuju jendela dunia. Ya. Orang tidak akan bisa menjadi tahu kalau tidak membaca. Karena itu Islam jauh hari sangat mendorong umatnya untuk agar supaya belajar membaca. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran banyak kata-kata afala taqilun, afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, ya, silih bergantinya siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ulul albab, yang mau berpikir. Kalau tidak mau berpikir, ya seakan-akan ya wis yo nek isuk ya apa mataharinya terbit engko nek dalu, yaitu betapa kehidupan kita ini tidak akan ada kehidupan kalau
tidak ada pergantian siang malam. Ya, kita tidak bisa membayangkan kalau siang terus atau malam terus, pasti kita akan mengalami kesulitan, kecuali di daerah-daerah kutub, dan itu memang sudah kondisi seperti itu. Nah, ini yang pertama, jadi meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Ya. Kajian-kajian, kemudian itu akan bisa meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Kemudian yang kedua, melalui puasa juga meningkatkan kecerdasan spiritual. Ya, karena tradisi puasa itu memperbanyak ibadah. Ya, kita bisa lihat ya, betapa masjid penuh, jamaah sholat 5 waktu luar biasa, lebih banyak dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Kemudian juga tadarus, taraweh, iktikaf, ya. Itu adalah tradisi-tradisi yang menjadikan manusia mendekat kepada Allah, mendekat berzikir kepada Allah. Nah, itulah akan dapat membawa kedamaian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya akan damai, hatinya akan tentram dengan semakin banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya ingat kepada Allah dapat menenteramkan hati. Dan memang mengingat Allah itu adalah perintah sebanyak-banyaknya, tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ya, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu sebanyak-banyaknya agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Maka tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi tradisi bulan Ramadan adalah tradisi yang bisa meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual kita, karena memang disitulah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena dicurahkan keberkahan, dicurahkan maghfirah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu kecerdasan emosional. Ya, emosional. Hakikat Ramadan itu adalah, puasa itu adalah menahan diri. As-shaum itu menahan diri, ya, menahan diri dari makan minum, segala membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, kita diperintahkan menahan diri, meskipun itu adalah barang yang halal, makanan yang halal, tapi tetap kita tidak boleh halal, apalagi tidak halal. Nah, itu di bulan Ramadan karena puasa. Karena itu maka ini bisa menjadikan melatih menahan diri, ya, emosi kita, ya. Dan memang ciri orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran, kadiminal ghaid, nah, bisa mengendalikan marah. Itu salah satu ciri dari orang yang pertama, kadiminal ghaid wal afina aninas, mudah bisa mengendalikan marah dan mudah memaafkan, ya. Nah, itulah karena itu maka meningkatkan kecerdasan emosional. Kemudian yang keempat, melalui puasa ini meningkatkan kecerdasan finansial, ya. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah menahan diri dari ucapan, tindakan, dan perbuatan yang tidak baik, ya, termasuk sikap boros, ya, dan juga berlebihan, ya. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga tidak mengikuti pola yang berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebih-lebihan. Itu adalah perintah Allah, ya. Dan di bulan Ramadan inilah kita berusaha meningkatkan kecerdasan finansial. Seseorang itu akan berhasil apabila tidak hanya karena kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual, emosional, dan finansial. Dan yang terakhir itu adalah kecerdasan sosial, ya. Sosial, ya. Kepekaan sosial. Puasa mengajarkan kepekaan sosial terhadap orang lain. Ketika kita merasakan lapar dahaga, kita menjadi tahu, oh begini orang yang lapar, ya. Sehingga timbul empati, ya.
empati atau kepekaan sosial. Kita diajarkan juga melalui puasa ini kepekaan sosial, empati kepada orang lain. Nah ini, sehingga kalau ini ya kecerdasan kita ini sudah dilatih, kemudian meningkat, dan itu kita gunakan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan bisa meraih keberhasilan dalam pengertian, yaitu bahwa puasa ini adalah meningkatkan takwa. Takwa itu adalah tolok ukur Allah di dalam memandang hambanya. Inna akramakum indahu atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini lah yang nantinya akan dimasukkan Allah. Allah berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, maka baginya adalah surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang yang beruntung. Nah, sehingga melalui puasa meningkatkan takwa, kemudian dengan takwa itu Allah akan memberikan reward, ya. Allah tidak akan mengingkari janjinya, memasukkan kita ke dalam surga. Maka itulah kesuksesan hidup nanti di dunia, di akhirat. Tentunya juga kesuksesan hidup kita di dunia, yaitu kecerdasan potensi kita itu bisa kita upkan, ya. Maka itu masing-masing berpuasa sama sehari, tetapi nilainya di hadapan Allah barangkali berbeda, ya. Karena apa? Ada orang yang hanya sekedar puasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, ada yang berpuasa di samping tidak makan, tidak minum, juga berpuasa matanya, anggota badannya, ucapan, perbuatan juga berpuasa. Maka tentunya yang bisa semua meningkatkan takwa, tapi peningkatannya itu beda-beda. Yang intensif, ya, tentunya akan mendapatkan peningkatan yang lebih tinggi daripada yang. Nah, itu yang pertama di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran, ya, turunkannya Al-Quran, ya. Itu firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, baik itu diturunkan pertama dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya, langit dunia, ya. Kemudian juga dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yaitu 5 ayat yang pertama ketika Rasulullah berada di Gua Hira, yaitu itu Iqra itu tadi. Itu adalah di bulan Ramadan, ya. Itu Al-Quran ini hudan linas, ya. Di dalam surat Al-Baqarah hudan linas, ya, petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Baqarah ayat 2 hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi manusia yang beriman atau tidak. Kita saksikan betapa banyaknya orang-orang yang kemudian menjadi mu'alaf karena bersentuhan dengan Al-Quran, ya. Setelah bersentuhan dengan mempelajari Al-Quran, kemudian mendapatkan pencerahan dan hidayah dari Al-Quran. Karena memang hudan petunjuk. Kemudian hudan lil muttaqin, utamanya adalah orang yang bertakwa, yang mengakui eksistensi Al-Quran sebagai firman Allah, dan juga eksistensi Al-Quran sebagai kitab petunjuk dalam hidup dan kehidupannya. Nah, itu adalah Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Kami turunkan Al-Qur'an, ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'. Jadi di samping sebagai petunjuk, karena itu sebagai petunjuk, ya, tidak hanya kita baca, ya, kita mencoba mengikuti kajian-kajian atau kita membaca terjemah agar bagaimana bisa memahami sebagai petunjuk. Meskipun membaca maupun mendengarkan itu saja mendapatkan rahmah, ya. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an,
dengarkan dan perhatikan agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Man qara'a harfan min kitabillah kanat lahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Fala aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Sabda Rasulullah, ya. Barang siapa membaca satu ayat maka akan dibalas dengan satu huruf dibalas dengan satu kebaikan yang berarti 10 kebaikan. Alif lam mim itu tidak satu huruf tapi alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini adalah membaca, ya. Tetapi utamanya adalah kitab petunjuk yang tidak cukup dibaca, meskipun membaca mendapatkan keberkahan dan rahmat. Kita dimasukkan surga juga adalah karena rahmat Allah, ya. Dengan rahmat Allah itu wa ammal ladzina yadhat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Sifaun di samping itu sebagai sifat penyembuh, penawar. Sifaul lima fisutuh yaitu penyakit-penyakit yang ada di hati. Apa penyakit hati? Penyakit hati syirik, ya. Itu adalah penyakit hati, ya, yang kemudian munafik, kekufuran, ya, hasad, dengki dan sebagainya, penyakit hati. Insya Allah sumpek itu waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan dongkah, ya. Barang siapa yang enggan untuk ingat pada Allah maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sumpek. Maka itu adalah tadi itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bil ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya. Jadi ketika kita sumpek, kemudian kita sholat malam, bangun malam, kemudian kita membaca lantunan dengan penuh perasaan, baca ayat-ayat Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ketenangan, ya, dan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Maka itulah Al-Quran sebagai sifat dan rahmat, rahmat, ya. Jadi di samping sifat, ya, dengan rahmat, inilah rahmat, inilah sifat wa nunazzilu minal Qur'ani ma sifat wa rahmah, ya, rahmah, ya. Rahmat inilah yang dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat. Wa ammal ladzina yadhat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, orang-orang yang beriman ini wajahnya putih karena wudu setiap saat. Kita senantiasa berbuat baik. Insya Allah nanti ketika dibangkitkan ada orang yang wajahnya hitam yang putih, ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah maka wajahnya hitam, sedangkan orang-orang yang beriman maka yabdu wujuh. Fa fi rahmatillah, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Dan rahmat Allah ini tidak akan diberikan kecuali hanya kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah keutamaan bulan Ramadan, di mana di situ adalah Syahrul Quran, ya. Jadi di samping Syahrul Ramadan itu disebut Syahrul Syam, maka juga Syahrul Quran. Maka bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, ya, maghfirah, penuh dengan ampunan. Sehingga baginda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata ikhlas karena Allah akan diampuni segala dosanya, ya, dosanya. Karena itulah maka Allah membuka kesempatan kepada hambanya, ya, untuk datang kepada Allah memohon ampunan. Meskipun dibuka ampunan, kalau kita pasif tidak minta apa-apa, ya, bagaimana Allah akan mengampuni? Karena itulah mumpung masih awal, ya, kita betul-betul kita sungguh-sungguh di dalam menjalani puasa ini. Kita anggap puasa ini adalah yang terakhir. Kita tidak ada yang menjamin bahwa puasa yang akan datang masih diberikan oleh Allah kesempatan. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanahul Ramadan. Seandainya kamu mengetahui betapa banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka engkau akan senantiasa mengharapkan bisa Ramadan terus. Di bulan Ramadan istimewa. Hanya di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada umat Rasulullah SAW untuk meraih Lailatul Qadar, ya. Takharru Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan, kata baginda Rasulullah. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir di bulan Ramadan, ya.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, lebih utama dari 1000 bulan. Jadi meskipun umatnya Rasulullah ini antara 60 sampai 70, tapi setiap tahun diberikan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Mosok gak ono sing nyantol. Begitu. Ya ibaratnya kita puluhan tahun menjalani Ramadan ya, mudah-mudahan ya, syukur banyak yang menyantol ya, minimal 1 kali menyantol. Yaitu itu sehingga sama lebih daripada ibadah 1000 bulan atau 83 tahun ya, kurang lebih. Luar biasa. Jadi itu kesempatan yang hanya diberikan oleh Allah setiap tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Nah, itulah sehingga Syahrul Maghfirah ya, itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan ya, Syahrul Maghfirah ya. Kemudian Al-Qur'an itu bulan Ramadan itu juga disebut dengan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan bulan kontemplasi, yaitu perenungan ya, muhasabah, muraqabah ya. Di mana dianjurkan 10 yang terakhir untuk iktikaf. Iktikaf itu sebetulnya kan kontemplasi ya, jadi perenungan ya, merenungkan perjalanan hidup. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya atas kalian wahai manusia itu ada penjaga kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah memberikan kebebasan kepada manusia, innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang yang senantiasa berbuat baik maka Allah akan memberikan tempat yang naim, yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang berbuat kemungkaran, kemaksiatan ya, kejahatan, lafi jahim, berada di tempat yang penuh dengan siksaan. Kita diberikan pilihan. Dan mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Semua di antara manusia ya, mayal fidu min qaulin, apa yang diucapkan maka itu senantiasa ada 2 malaikat raqib dan atid yang mencatat. Allah Maha Rahman Rahim ya. Allah Maha Rahman Rahim. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan orang mukmin ya, punya iman ya, dasarnya harus punya iman ya. Karena kalau tidak punya iman, kebaikan tidak akan diterima, tertolak. Maka orang mukmin yang melakukan perbuatan baik, perbuatan baik itu akan dicatat dengan 10 kebaikan ya, dipuluh dengan kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan perbuatan baik maka akan dicatat dengan 10 kebaikan. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misluha. Dan barang siapa yang berbuat jelek akan dicatat dengan 1 kejelekan. Nah, catatan-catatan inilah yang di bulan Ramadan, di waktu iktikaf ini kita merenung ya, seberapa banyak yang sudah siapkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqwa innallaha khabirum ma ta'malun. Surat Al-Hasr 18, yaitu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqwa, wahai orang yang bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing ya, melihat bekal apa yang sudah disiapkan untuk kehidupan akhirat. Wal tandu nafsun ma qaddamat lighad wa taqwa, bertakwalah kepada Allah. Innahu khabirum bima ta'malun. Innahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, setelah Allah Maha mengetahui, memerintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan dan kejelekan kita, kemudian catatan itu nanti akan diberikan kepada kita ya. Maka catatan inilah nanti yang akan diberikan.
Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jumu'ah. Fayunabbiukum bima kuntum, maka Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat, yaitu catatan itu. Maka inilah Ramadan inilah kita coba muhasabah, ya. Sebagaimana Umar menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum nanti akan dihitung oleh Allah. Maka kesempatan itikaf, berdiam di masjid, kita berzikir kepada Allah, kita kontemplasi, ya, kita muhasabah dan muraqabah, maka itulah yang barangkali nanti kemudian memacu kita untuk do it the best, untuk berbuat lebih baik lagi, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik amal ibadahnya. Saya kira ini barangkali nanti ada disambung, ada yang menyatakan. Baik, Masya Allah. Semoga kultum pada sore hari ini ya bisa merasuk dan juga bisa diambil positifnya gitu Pak Ustadz. Dan ini sudah ada satu pertanyaan Pak Ustadz sebelum kita mengakhiri pada kultum sore hari ini. Ada Bapak Hilmi yang ada di wilayah Pelumpang. Pak Ustadz izin bertanya, ini bagaimana cara untuk kita mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan agar tidak hanya mendapat pahala, tetapi juga membentuk karakter yang sukses. Mungkin bisa dijawab juga Pak Ustadz. Iya, jadi tadi pertama itu adalah Rasulullah SAW memberikan arahan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Artinya sejak mulai Ramadan kita berniat untuk optimal di dalam berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Optimal puasa kita, ya, optimal ibadah-ibadah kita, ya, kita optimal, ya, dengan niat kita itu adalah niat memberikan yang terbaik, ya, di bulan Ramadan ini sehingga mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian tadi itu apa yang kita jalani itu adalah untuk bagaimana supaya bisa meningkatkan pribadi kita, ya, karena supaya menjadi unggul, ya. Karena itu adalah diri kita sendiri, ya. Kita bergaul dengan orang-orang yang unggul, maka kita akan juga menjadi mempunyai pemikiran yang unggul, ya. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian kita meningkatkan ubudiyah kita dengan kecerdasan meningkat intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Itu adalah prasyarat untuk sukses. Ketika kita bisa punya kecerdasan emosi, maka kita tidak mudah emosi. Barangkali dalam perkembangan bisnis itu perlu kesabaran, yaitu Pak Wahyu, ya. Jadi itu kita sudah terbiasa menahan diri, menahan emosi. Kemudian juga dengan spiritual ini tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan, ya. Tetap ubudiyah kita, biasa ke masjid, biasa man arada ayatakalam mama Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin bercakap-cakap dengan Allah, hendaknya membaca Quran. Tetap kita sentuh Al-Quran. Maka spiritual kita akan mengalami tidak mengalami kegersangan spiritual, ya, akan mengalami kesejukan, dan sehingga kita bisa berpikir secara baik, ya, positif. Pikiran positif itu adalah salah satu faktor kesuksesan. Tindakan, ucapan, perbuatan yang positif akan membawa positif juga, ya. Karena itulah maka orang-orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya hendaknya senantiasa berpikir positif, tidak positif, dan itu diantaranya adalah hasil dari godokan selama bulan Ramadan ini apabila betul-betul kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya. Fala yarfus wala yajhal, ya. Barang siapa yang puasa tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang bodoh maupun perbuatan yang bodoh. Apabila diprovokasi oleh orang lain, ini soim, aku ini sedang poso, ya. Nah itu. Nah, itu tidak hanya setelah poso terus diumbar amarah, tapi bagaimana di luar poso saya ini meskipun sudah bulan puasa selesai, ya, diprovokasi di itu,
saya sabar ya, saya sudah digembleng selama puasa seperti itu ya. Jadi tindakan positif ini dibawa juga untuk 11 bulan itu berkelanjutan begitu ya. Betul. Ya, ya. Semoga tercerahkan juga Ya. Pak Ustadz ya untuk Ya. di sore hari ini di Kultum. Mungkin terakhir Pak Ustadz ya, Ya. untuk pesan untuk pendengar RRI Tuban mungkin tentang Kultum di sore hari ini, tentang melalui Ramadan kita raih kesuksesan hidup, mungkin terakhir Pak Ustadz. Ya, Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kita masih beruntung. Betul. Ya, kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Di dalam Al-Quran, betapa istri daripada Nabi Nuh pun tidak diberikan hidayah. Anak kandung Nabi Nuh, Kan'an, itu tidak mendapatkan hidayah. Kemudian istrinya Nabi Lut juga tidak mendapatkan hidayah. Istrinya, ayahnya Nabi Ibrahim itu juga tidak mendapatkan hidayah. Nah, kita ini siapa? Kita mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan hidayah. Tetapi meskipun demikian, istrinya Fir'aun juga mendapatkan hidayah, meskipun Fir'aun demikian. Artinya hidayah ini adalah karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Kita jaga, ya, kita jaga, ya. Kemudian bagaimana kita jaga? Yaitu seperti juga tumbuh-tumbuhan, yaitu disirami, dikasih pupuk, ya. Jaga. Iman itu al-imanu yazidu wa yunqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang ya, karena bertambah dengan berbuat baik, ibadah, dan berkurang dengan maksiat. Nah, itu kita sama-sama diberikan kesehatan, bagaimana kita syukuri, yaitu untuk senantiasa berbuat baik. Semakin banyak berbuat baik, semakin baik itu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Saya kira itu kita bersama-sama momen puasa ini betul-betul kita gunakan seakan-akan ini puasa terakhir. Ya Pak Wahyu ya. Jadi belum tentu. Tidak ada harapan bahwa bahkan siapa tahu, tidak ada yang tahu kita bisa sampai akhir puasa. Tapi do it the best sekarang. Ya, sekarang ini ya. Jadi kita jalani sekarang ini bismillah ya. Begitu saya akan menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan nanti efeknya juga kehidupan menjadi lebih baik. Do it the best itu ya. Do it the best. Ya, betul ya. Ya. Tadi pendengar ya, kalau misalnya mendengarkan di nuansa Ramadan edisi tanggal 5 Maret 2025 kali ini, semoga dengan kultum dari Bapak Kiai Haji Nurul Yakin SH selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban ini bisa membawa dampak positif untuk kedepannya gitu. Betul ya. Ya, sama-sama. Dan seterusnya, dan menganggap kalau misalnya ini puasa, ini bulan terakhir, dan juga ini puasa terakhir kita ya. Karena kita juga tidak tahu ya untuk kedepannya. Ya. Betul Ya. seperti itu. Itu juga pendengar yang mengakhiri perjumpaan kita di nuansa Ramadan edisi tanggal 5 Maret 2025. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.